Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu guru yang hebat semua. Pada kesempatan ini kita diberikan nikmat sehat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup bersyukur bisa bertatap muka. Pada pertemuan kali ini akan dipaparkan tentang budaya positif oleh Jufriyadi Hidayat, SSI, CGP Angkatan 5. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik, sehingga terwujud karakter-karakter baik warga sekolah dan terbentuk sebuah budaya positif di lingkungan sekolah. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, serta mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, serta mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Konsep budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi. Ada kebutuhan dasar, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Pada disiplin positif, teori kontrol menurut William Glasser, di situ ada teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, yakni seperti keyakinan kelas. Kemudian ada model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baik. 5 posisi kontrol. Jadi guru bisa menjadi sebagai penghukum, menjadi pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Tentunya pilihan ini yang paling ideal, yaitu sebagai manajer. Di sini guru bisa menerapkan segitiga restitusi, seperti menstabilkan identitas murid, kemudian memvalidasi kebutuhan murid, kemudian menanyakan keyakinannya. Hal ini tentunya juga perlu diselaraskan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, seperti penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemenangan, dan kebebasan. Dengan disiplin, maka kita berusaha belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai.
Nilai kebajikan pada profil Pancasila yang diharapkan tertanam pada peserta didik pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Kemudian mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pada saat kita membuat keyakinan kelas, diharapkan setiap anggota kelas ingin belajar, ingin nyaman dan bahagia, bertanggung jawab akan tugas-tugasnya, saling menghormati, aman, bersikap positif, menjadi yang terbaik, saling membantu atau kolaborasi. Pada posisi kontrol manager, sebaiknya tindakannya bertanya dan membuat kesepakatan. Kemudian perkataannya, apa sebenarnya yang kamu harapkan? Kemudian tanyakan akibatnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Kemudian pola perilakunya, disiplin dari dalam diri seperti apa yang diinginkan. Kemudian motivasi yang berkembang diharapkan adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Karena kalau motivasi intrinsik diharapkan muncul dari diri peserta didik atau dari murid. Pada posisi segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kita dapat menyatakan pada anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Pada validasi tindakan yang salah, dapat kita terapkan pada anak, yakni pertanyaan tentang, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, pada segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oleh karena itu, dengan menerapkan segitiga restitusi ini, diharapkan menumbuhkan perilaku positif pada murid di lingkungannya, baik di sekolah, baik di keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, serta mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Budaya positif oleh Jufriyadi Hidayat, SSI, CGP, Angkatan 5. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik, sehingga terwujud karakter-karakter baik warga sekolah dan terbentuk sebuah budaya positif di lingkungan sekolah. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman
yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, serta mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Konsep budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi. Ada kebutuhan dasar, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Pada disiplin positif, teori kontrol menurut William Glasser, di situ ada teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, yakni seperti keyakinan kelas. Kemudian ada model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baik. 5 posisi kontrol. Jadi guru bisa menjadi sebagai penghukum, menjadi pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Tentunya pilihan ini yang paling ideal, yaitu sebagai manajer. Di sini guru bisa menerapkan segitiga restitusi, seperti menstabilkan identitas murid, kemudian memvalidasi kebutuhan murid, kemudian menanyakan keyakinannya. Hal ini tentunya juga perlu diselaraskan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, seperti penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemenangan, dan kebebasan. Dengan disiplin, maka kita berusaha belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai kebajikan pada profil Pancasila yang diharapkan tertanam pada peserta didik, pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Kemudian mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pada saat kita membuat keyakinan kelas, diharapkan setiap anggota kelas ingin belajar, ingin nyaman dan bahagia, bertanggung jawab akan tugas-tugasnya, saling menghormati, aman, bersikap positif, menjadi yang terbaik, saling membantu atau kolaborasi. Pada posisi kontrol manajer, sebaiknya tindakannya bertanya dan membuat kesepakatan. Kemudian perkataannya, apa sebenarnya yang kamu harapkan? Kemudian tanyakan akibatnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Kemudian pola perilakunya, disiplin dari dalam diri seperti apa yang diinginkan. Kemudian motivasi yang berkembang diharapkan adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Karena kalau motivasi intrinsik diharapkan muncul dari diri peserta didik atau dari murid. Pada posisi segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kita dapat menyatakan pada anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri?
Pada validasi tindakan yang salah, dapat kita terapkan pada anak, yakni pertanyaan tentang, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, pada segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oleh karena itu, dengan menerapkan segitiga restitusi ini, diharapkan menumbuhkan perilaku positif pada murid di lingkungannya, baik di sekolah, baik di keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Yang terakhir, pada segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Pada validasi tindakan yang salah, dapat kita terapkan pada anak, yakni pertanyaan tentang, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Pada posisi segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kita dapat menyatakan pada anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Pada posisi control manager, sebaiknya tindakannya bertanya dan membuat kesepakatan. Kemudian perkataannya, apa sebenarnya yang kamu harapkan? Kemudian tanyakan akibatnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Kemudian pola perilakunya, disiplin dari dalam diri seperti apa yang diinginkan. Kemudian motivasi yang berkembang diharapkan adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Karena kalau motivasi intrinsik diharapkan muncul dari diri peserta didik atau dari murid. Pada saat kita membuat keyakinan kelas, diharapkan setiap anggota kelas ingin belajar, ingin nyaman dan bahagia, bertanggung jawab akan tugas-tugasnya, saling menghormati, aman, bersikap positif, menjadi yang terbaik, saling membantu atau kolaborasi. Nilai kebajikan pada profil Pancasila yang diharapkan tertanam pada peserta didik, pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Kemudian mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pada disiplin positif, teori kontrol menurut William Glasser, di situ ada teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, yakni seperti keyakinan kelas. Kemudian ada model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baik. 5 posisi kontrol. Jadi guru bisa menjadi sebagai penghukum, menjadi pembuat rasa bersalah, sebagai teman,
sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Tentunya pilihan ini yang paling ideal, yaitu sebagai manajer. Di sini guru bisa menerapkan segitiga restitusi, seperti menstabilkan identitas murid, kemudian memvalidasi kebutuhan murid, kemudian menanyakan keyakinannya. Hal ini tentunya juga perlu diselaraskan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, seperti penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemenangan, dan kebebasan. Dengan disiplin, maka kita berusaha belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Konsep budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi. Ada kebutuhan dasar, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, serta mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Budaya positif oleh Jufriyadi Hidayat, SSI, CGP, Angkatan 5. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik, sehingga terwujud karakter-karakter baik warga sekolah dan terbentuk sebuah budaya positif di lingkungan sekolah. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, serta mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Oleh karena itu, dengan menerapkan segitiga restitusi ini, diharapkan menumbuhkan perilaku positif pada murid di lingkungannya, baik di sekolah, baik di keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, serta mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Budaya positif oleh Jufriyadi Hidayat, SSI, CGP, Angkatan 5. Salah satu tanggung jawab seorang guru
adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik, sehingga terwujud karakter-karakter baik warga sekolah, dan terbentuk sebuah budaya positif di lingkungan sekolah. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, serta mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Konsep budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi. Ada kebutuhan dasar, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Pada disiplin positif, teori kontrol menurut William Glasser, di situ ada teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, yakni seperti keyakinan kelas. Kemudian ada model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baik. 5 posisi kontrol. Jadi guru bisa menjadi sebagai penghukum, menjadi pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Tentunya pilihan ini yang paling ideal, yaitu sebagai manajer. Di sini guru bisa menerapkan segitiga restitusi, seperti menstabilkan identitas murid, kemudian memvalidasi kebutuhan murid, kemudian menanyakan keyakinannya. Hal ini tentunya juga perlu diselaraskan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, seperti penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemenangan, dan kebebasan. Dengan disiplin, maka kita berusaha belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai kebajikan pada profil Pancasila yang diharapkan tertanam pada peserta didik, pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Kemudian mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pada saat kita membuat keyakinan kelas, diharapkan setiap anggota kelas ingin belajar, ingin nyaman dan bahagia, bertanggung jawab akan tugas-tugasnya, saling menghormati, aman, bersikap positif, menjadi yang terbaik, saling membantu atau kolaborasi. Pada posisi kontrol manajer, sebaiknya tindakannya bertanya dan membuat kesepakatan. Kemudian perkataannya, apa sebenarnya yang kamu harapkan? Kemudian tanyakan akibatnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Kemudian pola perilakunya, disiplin dari dalam diri seperti apa yang diinginkan. Kemudian motivasi yang berkembang diharapkan adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Karena kalau motivasi intrinsik diharapkan muncul dari diri peserta didik atau dari murid.
Pada posisi segitiga restitusi menstabilkan identitas, kita dapat menyatakan pada anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Pada validasi tindakan yang salah, dapat kita terapkan pada anak, yakni pertanyaan tentang, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, pada segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oleh karena itu, dengan menerapkan segitiga restitusi ini, diharapkan menumbuhkan perilaku positif pada murid di lingkungannya, baik di sekolah, baik di keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, serta mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, tanpa budaya positif oleh Jufriyadi Hidayat, SSI, CGP, Angkatan 5. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik, sehingga terwujud karakter baik warga sekolah dan terbentuk sebuah budaya positif di lingkungan sekolah. Ancaman ataupun disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, serta mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Konsep budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi. Ada kebutuhan dasar, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Pada disiplin positif, teori kontrol menurut William Glasser, di situ ada teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, yakni seperti keyakinan kelas. Kemudian ada model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baik.
5. Posisi kontrol. Jadi guru bisa menjadi sebagai penghukum, menjadi pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Tentunya pilihan ini yang paling ideal, yaitu sebagai manajer. Di sini guru bisa menerapkan segitiga restitusi, seperti menstabilkan identitas murid, kemudian memvalidasi kebutuhan murid, kemudian menanyakan keyakinannya. Hal ini tentunya juga perlu diselaraskan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, seperti penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemenangan, dan kebebasan. Dengan disiplin, maka kita berusaha belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai kebajikan pada profil Pancasila yang diharapkan tertanam pada peserta didik, pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Kemudian mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pada saat kita membuat keyakinan kelas, diharapkan setiap anggota kelas ingin belajar, ingin nyaman dan bahagia, bertanggung jawab akan tugas-tugasnya, saling menghormati, aman, bersikap positif, menjadi yang terbaik, saling membantu atau kolaborasi. Pada posisi kontrol manajer, sebaiknya tindakannya bertanya dan membuat kesepakatan. Kemudian perkataannya, apa sebenarnya yang kamu harapkan? Kemudian tanyakan akibatnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Kemudian pola perilakunya, disiplin dari dalam diri seperti apa yang diinginkan. Kemudian motivasi yang berkembang diharapkan adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Karena kalau motivasi intrinsik diharapkan muncul dari diri peserta didik atau dari murid. Pada posisi segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kita dapat menyatakan pada anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Pada validasi tindakan yang salah, dapat kita terapkan pada anak, yakni pertanyaan tentang, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, pada segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oleh karena itu, dengan menerapkan segitiga restitusi ini, diharapkan menumbuhkan perilaku positif pada murid di lingkungannya, baik di sekolah, baik di keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Nilai kebajikan pada profil Pancasila yang diharapkan tertanam pada peserta didik, pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Kemudian mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
Pada saat kita membuat keyakinan kelas, diharapkan setiap anggota kelas ingin belajar, ingin nyaman dan bahagia, bertanggung jawab akan tugas-tugasnya, saling menghormati, aman, bersikap positif, menjadi yang terbaik, saling membantu atau kolaborasi. Pada posisi control manager, sebaiknya tindakannya bertanya dan membuat kesepakatan. Kemudian perkataannya, apa sebenarnya yang kamu harapkan? Kemudian tanyakan akibatnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Kemudian pola perilakunya, disiplin dari dalam diri seperti apa yang diinginkan. Kemudian motivasi yang berkembang diharapkan adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Karena kalau motivasi intrinsik diharapkan muncul dari diri peserta didik. Pada posisi segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kita dapat menyatakan pada anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang atau dari murid? Pada validasi tindakan yang salah, dapat kita terapkan pada anak, yakni pertanyaan tentang, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, yang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Yang terakhir, pada segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Oleh karena itu, dengan menerapkan segitiga restitusi ini, diharapkan menumbuhkan perilaku positif pada murid di lingkungannya, baik di sekolah, baik di keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Kamu mau jadi orang yang seperti apa?